Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Mbak Cici. Oke Mbak Cici, tadi sempat kita terputus, harusnya pemegang senjata api harus ada screening lah, bahasanya seperti itu. Nah, seperti apa screening yang dilakukan atau yang sudah ada di Polri untuk mendapatkan atau menerima amanat senjata api ini sendiri, Mbak Cici? Betul. Walaupun di institusi TNI dan Polri bahwa tidak semua anggota itu punya hak untuk memegang atau menggunakan senjata api. Jadi memang ada beberapa tahapan ya. Ada beberapa jalur yang memang siapa ya orang yang berhak menggunakan atau memegang senjata api. Biasanya ini berkaitan dengan Bareskrim ya, kemudian Intel. Nah, itu ya tidak semuanya diperkenankan menggunakan senjata api. Nah, seleksi ini juga yang harus kembali diperketat. Ada undang-undangnya, ada peraturan dari kepolisian ya terkait dengan penggunaan senjata api di lingkup Polri. Nah, di sini selain dipilih istilahnya sesuai dengan aturan tersebut, juga harus ada pengawasan. Misalnya pengecekan senjata apinya, dan yang terpenting adalah pengecekan individu pemegang. Mungkin perlu tes kejiwaan, nah, tes bagaimana sih seseorang itu emosional atau tidak. Karena jika emosional dan ada senjata api, ini tentunya akan berbahaya ya di situasi tertentu yang mungkin tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, dia bisa memanfaatkan atau menggunakan senjata ini secara brutal. Ini juga yang perlu kembali diingatkan pentingnya pengawasan tadi dan juga tes lagi bagi penggunanya senjata api tadi. Oke, dan kita rasa ini mungkin sudah dilakukan oleh Polri ya Mbak Cici ya gitu ya, tes kejiwaan, tentunya screening lah bahasanya seperti itu. Tapi bagaimana Mbak Cici melihat hal ini? Apakah kurang ketat dengan pengawasan? Ya, biasanya ini emang ada tugas dari bidang-bidang tersendiri ya. Salah satunya Propam. Dia yang akan mengawasi ya. Senjata itu dilakukan biasanya untuk pengawasan itu dilakukan per termin. Ada yang setiap 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Ini rutin dilakukan. Ini penting. Mungkin celah ini yang terlewat ya. Tapi juga harus segera ya. Pengawasan tetap harus ada dan itu tetap harus dilakukan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang kejadian yang ada di depan mata kita sekarang ini. Bahkan dia sendiri Kanit Propam ya yang melakukannya. Nah, ini sangat disayangkan dan kembalilah institusi ini melakukan lebih untuk mengawasi penggunaan. Tidak hanya di lingkungan TNI Polri ya, tapi juga di lingkungan masyarakat sipil. Karena banyak kejahatan itu memanfaatkan senjata api baik itu untuk menakut-nakuti maupun melakukan aksinya. Banyak korban yang pembegalan, perampokan itu kerap menggunakan senjata api dan benar-benar diletuskan gitu oleh mereka. Betul, di kepolisian sepertinya juga memang ini harus benar-benar diterapkan dengan ketat gitu ya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat tentunya kepada institusi ini Mbak Cici. Hasil penelitian Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas yang menyebutkan terjadi peningkatan kasus Mbak Cici di 34 provinsi termasuk di Lampung karena memang dari 2010 hingga 2021 700 lebih kasus. Nah, seperti itu. Sebenarnya fenomena apa sih Mbak Cici kok peningkatannya begitu banyak gitu di 10 tahun terakhir? Ya, ini karena banyak faktor ya. Yang pasti faktor ekonomi, faktor kejiwaan, psikologis itu juga mempengaruhi. Ini yang karena peningkatan ini juga yang membuat lebih lagi pengawasannya. Nah, dengan adanya 700-an kasus itu menjadi catatan tersendiri. Jadi harus ada formulasi apa yang tepat. Kalau sudah ada regulasinya, kemudian dirasa belum efektif, tentu harus dievaluasi ya. Nah, ini seperti apa? Tentunya dikembalikan ke institusinya lagi, yaitu Polri dan TNI. Bagaimana pengawasannya untuk penggunaan senjata api ini, supaya bahwa senjata api itu benar-benar manfaatnya untuk melindungi,
bukan malah untuk brutal menjadi seorang koboi pastinya ya, main tembak-tembakan ke sana kemari. Ini yang sangat penting ya. Sangat penting ya Mbak Cici, karena memang terjadi penyalahgunaan senjata api itu memang bukan masalah sepele gitu loh. Karena itu Menyangkut jiwa, ya. menyangkut jiwa itu, sedangkan senjata api digunakan untuk menyelamatkan jiwa. Malah ini menyangkut jiwa ya Mbak Cici. Lalu seperti apa Mbak Cici solusi yang bisa ditawarkan untuk menyudahi aksi koboi dari kepolisian ini? Ya, seperti yang tadi kita bahas ya, bahwa yang paling penting adalah pengawasannya. Regulasi sudah ada, undang-undangnya sudah ada, peraturan kepolisian dan TNI ya terkait dengan penggunaan senjata sudah ada. Tinggal efektivitas pengawasannya. Dilakukanlah pengawasan rutin, misalnya setiap 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun, baik pengecekan fisik dari senjatanya dan juga penggunanya. Jadi ada terjadwal, misalnya dicek ya kejiwaan dari penggunanya, apakah tingkat emosionalnya sangat tinggi, kemudian bagaimana dalam situasi tertentu dia mengambil sikap. Nah, ini penting dilakukan supaya tidak lagi terjadi peristiwa-peristiwa yang terjadi baik itu di Jakarta maupun yang baru saja terjadi di Lampung pastinya ya. Oke, jadi memang intinya adalah bukan cuma ketat di ketika memberikan, tapi memang ada berkala gitu ya Mbak Cici. Betul, dicek ya. pengawasan Kadang-kadang berkala. pengawasan ketat secara berkala karena memang kita tidak tahu situasi, kondisi, ekonomi, psikologis seseorang dalam 3 bulan mendatang, 6 bulan mendatang. Itu mempengaruhi juga pastinya. Betul sekali Mbak Cici. Jadi intinya itu adalah pengawasan yang ketat adalah kunci untuk menyudahi aksi koboi polisi. Oke Mbak Cici, kita akan jeda lagi, nanti kita kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada di lampos.co, lampungpos.id, dan sai100fm.id. Tetaplah bersama kami.